Assalamualaikum ya ahlal kuburi. Salam sejahtera semoga terlimpah kepada kalian wahai penghuni kubur. Assalamualaikum teman-teman. Dimanapun kalian berada, saya doakan kalian sehat selalu. Hari ini saya akan mengunjungi makam, yaitu makam Jenderal Besar, yaitu Perjuangan Proklamasi Republik Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Jadi hari ini saya akan berziarah di makam Jenderal Sudirman yang ada di kota Yogyakarta. Ini, jadi ini komplek lingkungan makam yang ada di kota Yogyakarta, terutama makam pahlawan. Ini kompleknya kayak gini. Jadi banyak peziarah, saudara, cucu yang tabur bunga di sini untuk mengenang dan mendoakan almarhum dari mungkin kakak neneknya, mungkin dari buyutnya, mungkin leluhurnya. Jadi saya sekarang ini ada di makam pahlawan Kusumanegara yang terletak di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tidak jauh dari JEP, Yogyakarta Expo Center itu tidak jauh dari sini. Ya ini. Jadi kondisinya kayak gini, banyak warna-warni. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi yang makam pahlawan ini selain di Kalibata, di Yogyakarta itu juga ada, teman-teman. Jadi ini rumah peristirahatan para pahlawan. Nih, tempatnya ini sangat bersih, terawat, dan kalau kalian mau cari air itu di pojok-pojokan sana juga ada tuh. Oh, kayak gini. Jadi ini di atas itu ditaburin pasir. Ini panjang jalan ini banyak pepohonan asri dan ini paving nih. Jadi kalau selain ziarah juga wisata sejarah, kita akan lurus ke depan ini. Jadi di sini tuh selain makam-makam pahlawan juga ada makam pahlawan yang tidak teridentifikasi. Jadi nama-namanya itu sudah hilang gitu. Ini terutama Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Sudirman. Ini ada Mbah Suryo Marino. Ini juga mayor, dulu mayor. Gugur 1949 di Jenowo Bojolali. Ini rumah peristirahatan para pahlawan. Jadi ini saya terangkan sebentar aja. Jadi Jenderal Sudirman ini lahir itu di Purbalingga, Jawa Tengah. Dia lahir 1916. Dia menempuh pendidikan di Cilacap. Setelah menempuh pendidikan Cilacap, dia di sekolah di SMK Muhammadiyah mungkin. Jadi dia itu sangat dihormati karena ketaatannya pada agama Islam. Itu teman-teman. Setelah berhenti, akhirnya dia ikut PETA. Setelah ikut PETA, tahun PETA itu apa itu? Kita kesana lagi. Oh, ke sana. Nah, PETA itu pembentukan dari Jepang. Yang dibentuk Jepang pada tahun 1944. Setelah dibentuk PETA, akhirnya dia dan rekannya itu sama prajurit itu melakukan
pemberontakan hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Yang terkenal itu dia tuh gerilya itu selama 7 bulan itu yang terkenal dari strategi atau taktiknya yang dibawakan oleh Jenderal Besar Sudirman. Jadi waktu 7 bulan itu dia melawan Belanda dari Wonosari hingga melewati Wonogiri, Pacitan, dan akhirnya Madiun. Dia tinggal di rumah-rumah warga, di hutan, di dekat sungai. Jadi selama 7 bulan itu dia pindah-pindah hidupnya, dan berhasil juga taktik waktu perang ke dunia 2 lah. Dulu itu kan termasuk perang dunia 2 itu. Nah, gini. Nah, setelah itu dia itu jasa-jasanya dalam perang itu, dia itu ikut perang banyak sekali dia itu. Jadi waktu Revolusi Nasional Indonesia itu, waktu perang Ambarawa itu ikut. Operasi pemberontakan waktu PKI 1948 dia membasmi PKI ikut juga. Operasi Gagak juga ikut. Terus sama serangan umum 1 Maret 1949 dia ikut juga. Jadi dia itu lahir di Purbalingga, dan umurnya masih muda juga teman-teman, 34 tahun. Karena dia kena TBC bronkitis, jadi dia meninggal muda juga. Makanya sampai sekarang itu namanya masih wangi, diabadikan sebagai nama jalan, nama kampus yang ada di Banyumas itu, nama jalan seluruh Indonesia. Terus banyak sekali. Makanya sekarang itu kan kalau kalian ingat itu banyak kayak uang kertas 5 rupiah itu keluaran tahun 1968 itu ada gambarnya Jenderal Sudirman. Terus apalagi itu ya, di Magelang itu ada rumahnya dimuseumkan Jenderal Sudirman. Di Purbalingga. Terus Pak Prabowo itu dia juga mengagumi sesosok Jenderal Sudirman. Karena kenapa? Nah, karena Jenderal Sudirman itu adalah orasi yang ulung seperti Soekarno itu. Makanya Pak Prabowo itu kan lukisannya di rumah itu kan ada Pak Soekarno, ada Pak Prabowo. Karena dia mengagumi secara patriotik atau kenegaraannya itu sangat tinggi gitu terhadap bangsa ini. Makanya kalau Pak Prabowo orasi itu kan, kalau dia pidato itu seperti Soekarno dan Jenderal Sudirman. Ini makamnya kayak gini. Nanti kita ke makamnya Jenderal Sudirman nanti. Ini ada kendi. Jadi kendi ini di dalamnya ada air, bisa campuran bunga mawar. Nah, setelah berdoa, nanti air yang ada di kendi ini nanti disiramkan di atas pusaran para almarhum yang ada di Taman Makam Pahlawan ini, di atas batu nisan. Jadi kalau mau ke sini teman-teman bisa turun di halte. Kalau naik Trans Jogja itu halte Taman Makam Pahlawan
Kusumanegara. Kalau naik Trans Jogja itu 1B, bisa dari bandara di Sucipto, nanti turunnya di nggak jauh dari depan makam pahlawan itu haltenya di situ. Nanti setelah itu masuk nanti ke ruang, ada ruang tamu ya, jadi di situ nanti kita ngisi buku tamu, kepentingannya apa, ziarah ke makamnya siapa. Biasanya kalau nggak punya saudara yang meninggal di sini bisa berkunjung ke makam Jenderal Sudirman itu. Banyak sekali nih, lebih dari 500 para pahlawan yang dimakamkan di sini, yang telah gugur membela kemerdekaan Indonesia sehingga kita bisa menikmati, diisi dengan hal-hal yang baik dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tuh, kayak ini. Oh itu kan sih. Oh ini makamnya. Oh, ini ini blok A. Oh, sini kita jadi, nah, kita temen. Nah, ini ini istrinya Siti Alfiah Sudirman. Ini Jenderal Sudirman. Kita berdoa dulu. Ini teman-teman. Ini makamnya Jenderal Sudirman. Kita berdoa semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang agama Islam, dan diterima pahalanya dan dilanggengkan kuburannya dan diberi kebaikan-kebaikan di alam kubur. Amin. Ini Jenderal Raden Urip Sumaharjo. Jadi ini tentara juga nih. Nah, teman-teman kalau mau ziarah di sini, ini tepatnya di belakang monumen itu. Nah, nanti alas kaki harap dilepas dan berdoa dengan kusuk. Jadi di situ tadi ada kalau enggak 4 apa 5 itu mantan jenderal yang dimakamkan di situ. Nah, ini makamnya gini. Itu ada makam kayak aneh itu. Kita ke sana. Ini ada almarhum Sukirman. Ini almarhum Kadarisman. Ini tak dikenal nih yang saya sebutkan tadi. Jadi dia ikut melawan penjajah, tapi waktu diidentifikasi itu dia tidak dikenal namanya. Ini tak dikenal juga. Ini Sumarno, bintang 1 Sumarno Pak. Ini Ngatijo. Ini pangkat apa? Almarhum. Ini Ponjo. Hampir rata-rata nama Jawa. Sakim Pak almarhum Tarno. Nah, depan ini ada makam agak besar ini. Kita lihat. Ini ada tulisan kanji nih teman-teman. Ini ada makam penjajah Jepang atau koloni Jepang waktu tugas di Yogyakarta. Ini infonya dari berbagai sumber. Ini tentara ini membantu, tentara Jepang ini membantu tentara Indonesia dalam hal latihan dari menembak dan lain-lain. Anehnya ini latihannya itu untuk melawan tentara Jepang gitu. Jadi mungkin karena membantu dalam merebut
kemerdekaan Indonesia, tentara dua ini akhirnya dimakamkan di sini, dinobatkan sebagai pahlawan juga. Nah, ini ada 2. Ini ada satu lagi, ternyata ada 3 batu nisan yang dimakamkan di ini blok apa ya? Blok A ini mungkin. Ini. Jadi ada 3 tentara Jepang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara ini. Gitu aja teman-teman. Jadi Taman Makam Pahlawan ini buka pukul 9 sampai pukul 17.00. Jadi kita kesini berdoa. Tujuan utama itu kan kita akan ziarah kubur. Jadi untuk mengingatkan akan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan orang-orang yang telah meninggal, jadi agar mendapatkan ampunan dan kelapangan kuburnya. Setelah mengingatkan kita akan kematian. Jadi kita sebagai terima kasih terhadap jasa pahlawan, alangkah baiknya kita berkunjung ke sini sekali seumur hidup. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang tidak boleh melupakan begitu saja jasa akan pahlawan. Selalu mengenang jasa-jasa pahlawan tersebut, baik pahlawan pembela tanah air maupun pahlawan pejuang kemerdekaan. Oh, ini masih ini nama-nama pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah wafat tercantum di dalam monumen ini. Banyak sekali. Jadi dari tahun ke tahun 1945, 46, 47, 48. Ini sampai tahun berapa ini? 49. Oh, tahun 49. Nah, di sana ada lagi. Ini kalau setiap hari pahlawan itu upacaranya di depan sini. Jadi jenderal-jenderal itu melakukan upacara di sini. Kalau sebelum upacara malamnya itu biasanya tabur bunga sama nyalain lilin ya, tradisinya kayak gitu. Oh, ini tahun 50, tahun 62, 64, 6. Oh, 72 masih ada nih. 75, 77, 81, 82, 88, 89, 92, 97, 2001. Oh, jadi yang apa ya? Yang setelah kemerdekaan itu kalau dia dianugerahi bintang apa ya? Kayak di Makayasa itu ya, itu bisa dimakamkan di sini gitu. Nah, sampai di sini teman-teman. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.